Beberapa yang akan kita bahas nantinya itu meliputi definisi, juga perbedaan, kitab-kitab para ahli hadis, dan beberapa menyinggung metode penulisan mereka. Masuk ke definisi. Yang pertama mungkin saya dari Musnid dulu. Dalam karya Al-Ghuri, Abdul Majid Al-Ghuri, beliau merupakan ulama dari kalau tidak India, Pakistan ya. Beliau menyatakan musnid itu sama dengan rawi. Namun beberapa karya yang lain membedakan antara musnid dan rawi. Nah, ar-rawi itu apa? Bentuk jamak rawi itu bahasa Arab yang artinya yang meriwayatkan, bentuk jamaknya ruwat yang bermakna menukilkan. Artinya menukilkan perkataan orang lain, diantaranya juga meriwayatkan hadis. Nah, sedangkan musnid yang artinya berasal dari bahasa Arab dari isim fa'il atau pelaku, dari bahasa Arab asnada yusnidu isnadan, yang artinya menyandarkan suatu hadis yang bermaksud di sini dan menisbahkannya kepada Rasulullah SAW. Jadi seorang musnid itu meriwayatkan hadis dengan sanad yang bersambung meski ia belum atau tidak memiliki pengetahuan tentang sanad tersebut, hanya sekedar periwayatan, maka itu sudah sah dinyatakan sebagai musnid. Lalu masuk ke al-muhaddis. Nah, muhaddis dari segi bahasa yaitu berasal dari makna dari kata haddasa yuhaddisu, yang artinya pembawa berita atau orang yang berbicara. Sedangkan secara istilah yaitu orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis, riwayatan artinya secara riwayat, dan dirayatan mengenai perawi-perawinya, mengenai siapa orang yang menukilnya itu, serta meneliti sebagian besar periwayatan hadis dan perawi yang sejaman olehnya. Makanya dia memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada musnid tadi, karena ia memiliki ilmu tentang rijalul hadis, memiliki ilmu tentang ilal hadis. Ilal di sini artinya mengetahui sifat-sifat dari perawi tersebut, serta mempunyai hafalan yang banyak pada matan hadis. Bahkan Dr. Wasil Nasir Farid mengatakan bahwa muhaddis itu haruslah dia memahami dan pernah mendengar kutubul hadis yang sitah, Musnad Imam Ahmad, Sunan Baihaqi, dan Mu'jam at-Tabrani. Nah, lalu ke hafiz. Hafiz di sini berasal dari kata hafiza yahfazu, yang artinya menghafal atau menjaga. Dari segi istilah, hafiz yaitu pengetahuan seseorang yang jelas tentang sunnah dari Rasulullah SAW dari setiap jalur dan sanadnya, serta mengetahui perbedaannya, mempunyai hafalan pada hadis sahih yang sudah disepakati ulama akan kedudukan hadis sahihnya, dan mengetahui khilaf-khilaf dari hadis tersebut. Nah, kedudukan hafiz ini lebih tinggi daripada musnid dan muhaddis tadi. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa hafiz ini ialah orang yang telah berkecimpung dalam 100.000 hadis dan memahami jalur sanad serta sejarah perawinya. Perbedaannya tadi, bila musnid itu hanya sekedar periwayatan, tidak apa-apa tanpa mengetahui jalur rijal dan ilahnya. Sedangkan muhaddis itu lebih tinggi, yaitu mengetahui dan memahami hadis dari segi istilah, matan hadis tersebut, dan perawi hadisnya. Sedangkan hafiz tadi berkecimpung dalam 100.000 hadis dan memahami jalur dan sanad perawinya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan penggunaan gelar hadis pada masa saat ini? Gelar-gelar muhaddis dan hafiz yang dikemukakan tadi itu kembali kepada istilah pada masanya, yaitu mereka yang benar-benar
menguasai ilmu hadis itu tersebut, telah mencapai keilmuan dan kepahaman yang mendalam, hafalan yang kuat, pengetahuan tentang nasikh dan mansukh, dan istinbat hukum dari hadis tersebut. Sedangkan pada era sekarang, Syekh Muhammad Abu Syahbah atau Abu Syihbah memiliki pendapat tasamuh, yaitu toleransi kepada gelar-gelar tadi. Artinya gelar-gelar tadi itu jika kita cari pada masa sekarang tentu akan susah, bahkan tidak ada. Namun kriteria dari gelar tadi itu diturunkan atau dipermudah hingga gelar muhaddis pada saat ini, kalaupun ada masih muhaddis, yaitu mengikhlaskan diri dalam berkecimpung di bidang hadis ini, menguasai ilmu hadis riwayatan dan dirayahnya, berkemampuan untuk meneliti dan kajian terhadap keadaan perawi melalui aspek jarh wa ta'dilnya, terus berkesinambungan membaca hadis itu. Artinya mudawamatul qiraah, selalu istiqomah dalam membaca Al-Muwatta, Mustadrak Imam Hakim, Sunan Ad-Daruqutni, Sunan Baihaqi, dan kitab lainnya, sehingga muncul malahkah kemampuan yang begitu ahli dalam menilai sebuah hadis tersebut. Hanya saja pendapat ini memang memang saat ini pendapat ini yang harus dipakai. Hanya saja karena terlalu mudahnya era saat ini, orang-orang yang belum layak mendapatkan gelar muhaddis pun banyak dicap sebagai muhaddis. Jadinya sudah diturunkan kadarnya, diturunkan kriterianya, bahkan kita melemparkan gelar muhaddis ke sembarang orang. Makanya Syekh Mahmud Said Mamduh sebagai murid dari Syekh Abdullah Al-Ghumari memberikan banyak kritik kepada orang-orang yang memang ahli dalam hadis, cuman masih belum layak mendapatkan gelar muhaddis tersebut. Nah, ada beberapa ulama yang bisa kita sebutkan, dan ini saya kutip dari Abdul Majid Al-Ghuri, bahwa beberapa nama ini bisa kita sematkan kepadanya gelar muhaddis, seperti Syekh Muhammad Anwar Al-Kashmiri, ada Syekh Ahmad Syakir Al-Misri, ada Syekh Abdullah Al-Ghumari, dan Syekh Abdul Fattah Abu Gudah. Sedangkan dari cermatan saya pribadi mungkin ada beberapa nama lagi, seperti Syekh Muhammad Al-Hafiz. Beliau dari Mesir, yang mana ketika karya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin banyak yang melontarkan bahwa hadis-hadis di situ palsu atau dhaif, beliau langsung turun tangan untuk mentakhrij, artinya mengeluarkan ini loh hadis-hadis yang kalian simpulkan tidak ada sumbernya. Jadi beberapa nama muhaddis juga pada era saat ini mungkin ada Syekh Nuruddin Aitir, mungkin juga ada Syekh Ibrahim Soleh dari Nigeria, dan beberapa nama lainnya yang bisa kita sematkan kepada beliau muhaddis. Juga Syekh Mahmud Said Mamduh juga beliau termasuk orang yang ahli pada saat ini dalam menilai hadis. Masuk ke Kutubus Sittah, yang ingin saya bahas di sini adalah Sahihnya Imam Bukhari, Sahihnya Imam Muslim, dan Sunan Nasa'i. Menurut penamaan, jadi masing-masing ulama memberikan nama kepada kitab yang dikarangnya, maksudnya yang dikodifikasi mengumpulkan hadis itu. Imam Bukhari memberi nama kitab beliau Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Namun saat ini kita lebih masyhur mengenalnya dengan nama Sahih Imam Bukhari. Begitu juga Sahih Muslim. Imam Muslim memberi nama hasil kodifikasian beliau, yaitu Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan binaqlil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun juga kita lebih masyhur dengan nama Sahih Imam Muslim. Nah, juga Sunan Nasa'i, beliau memberikan nama pada hasil kodifikasi beliau, yaitu Al-Mujtaba minas Sunan. Namun kita juga lebih mengenal dengan nama Sunan Imam Nasa'i.
Imam Bukhari ini bernama lengkap Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Beliau bergelar Amir al-Mu'minin dalam fan hadis. Jadi setelah hafiz tadi ada di atasnya lagi hujjah. Nah, ketika hujjah, orang yang mendapatkan posisi tertinggi dari hujjah itu yaitu Amirul Mu'minin fil hadis, dan Imam Bukhari bergelar Amirul Mu'minin fil hadis. Pembagian hadis dan dalam Sahih Bukhari. Jadi Imam Bukhari membagi kitab hadis beliau dengan pembagian sebagai berikut, yaitu diawali dengan kitab artinya tema wahyu. Beliau mengawali Sahih Muslim beliau dengan kitab atau tema wahyu tersebut karena wahyu merupakan asas dari landasan syariat dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan isi Sahih Bukhari beliau dengan kitab iman dan diakhiri dengan kitab syahadat. Nah, lalu sub-sub tema yang ada dalam Sahih Bukhari ini berkenaan dengan selain hukum fikih juga ada, yaitu hadis awal penciptaan, surga dan neraka, biografi para nabi, biografi para Quraisy, dan juga keutamaan sahabat. Jumlah hadis dalam Sahih Bukhari, jika dengan tikror atau dengan pengulangan, maka Imam Nawawi menyimpulkan hadis beliau berjumlah 7.275. Nah, jika tanpa pengulangan, artinya tanpa ada hadis yang sama di beda kondisi, maka jumlahnya 4.000 hadis. Namun menurut Fuad Abdul Baqi, isi hadis dalam Sahih Bukhari sebanyak 7.563 secara pengulangan dan 2.607 hadis tanpa pengulangan. Nah, Imam Bukhari ini memiliki syarat. Artinya beliau sangat selektif dalam menyimpulkan dan mencantumkan dalam Sahih Bukhari beliau. Beliau itu telah hafal 600.000 hadis, yang mana jadi seleksi yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu sebanyak 600.000 hadis, yang mana setiap hadis yang dipilih oleh beliau itu beliau selalu istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terseleksi 7.275 hadis. Dalam proses seleksi tersebut pun menurut Abu Bakar Al-Hajmi dalam karya beliau Syurut Al-Ammah Al-Khamsah Al-Aimah Al-Khamsah mengemukakan bahwa Imam Bukhari memberikan syarat dengan bersambungnya sanad, artinya ittisalus sanad. Teks hadis haruslah seorang muslim yang jujur dan memiliki hafalan yang kuat dan yang terukur. Mungkin saya bilang tahu terjemahnya. Lalu terus Imam Al-Qustulani menambahkan dalam Syarah Bukharinya bahwa Imam Bukhari juga mensyaratkan setiap rawi dari sanad teks hadis haruslah satu generasi dan terbukti dia telah bertemu dengan gurunya dalam meriwayatkan hadis tersebut meskipun satu kali. Syarat selanjutnya itu dikenal dengan adil, kuat dan hafalannya kuat, serta selamat dari sujud dan selamat dari samar atau cacat. Artinya perawinya itu tidak mukhalafah, tidak berselisih dengan lebih sikot darinya. Meskipun perawi ini terpercaya, namun dia tidak boleh berselisih dengan perawi yang lebih terpercaya. Begitu juga perawinya harus selamat dari kesamaran dan cacat. Lalu berlanjut kepada Imam Muslim. Imam Muslim ini bernama Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi, dilahirkan di Naisabur, yaitu Iran pada tahun 206 Hijriah.
dalam Sahih Muslim ini, seperti yang saya sebutkan tadi, beliau menamai kitabnya Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min As-Sunan binaqlil adli anil adli an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam catatan sejarahnya, Imam Muslim ini berkecimpung selama 15 tahun dalam pengumpulan hadis, dan saat beliau berhasil merampungkannya, beliau setor hasil kodifikasi beliau kepada ahli hadis pada era tersebut. Dan ketika ahli hadis tersebut menyatakan hadis ini tidak usah dimasukkan, maka Imam Muslim tidak memasukkannya. Namun ketika ahli hadis pada masa beliau menyuruh Imam Muslim untuk memasukkan, maka Imam Muslim akan memasukkannya. Artinya penilaian Imam Muslim ini disetor terlebih dahulu kepada ulama satu zaman dengan beliau, sehingga sahihnya itu lebih akurat. Nah, jumlah hadis pada Sahih Imam Muslim ini terdapat 5.770 hadis dengan pengulangan, artinya redaksi hadis yang sama, dan 3.033 hadis tanpa pengulangan. Sedangkan perhitungan berdasarkan kitab, artinya tema dalam Sahih Muslim itu sendiri, terdapat 54 tema. Nah, meskipun ulama lain atau manuskrip lain memiliki hitungan yang berbeda, namun subtema juga berbeda pula. Menurut Fuad Abdul Baqi, subtema dalam karya Imam Muslim sebanyak 1.329 bab, dan menurut Abdus Samad dalam karyanya Al-Kasyaf itu terdapat 1.351 bab, yang mana Sahih Muslim ini diawali dengan kitab atau hadis yang berkenaan dengan iman, dan diakhiri dengan kitab tafsir, yang mana itu merupakan hadis yang berkenaan dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, diriwayatkan dari Khatib dengan sanadnya dari Al-Makki bin Abdan berkata, aku mendengar Muslim berkata, aku mensetorkan kitab ini kepada Abi Jur'ah Ar-Raji, dan setiap yang beliau sarankan dari hadis yang bermasalah, aku tinggalkan. Dan setiap yang menurut beliau sahih, aku cantumkan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari Imam Muslim. Nah, dari sini pula kita melihat bahwa beliau tidak serta menggantungkan dari hasil ijtihad beliau, namun memilih untuk meminta pendapat kepada ahli hadis pada masanya. Jadi hadis yang diseleksi oleh Imam Muslim itu terdapat 300.000 hadis yang beliau dengar. Nah, namun setelah melalui prosesnya itu tadi cuman 5.770 hadis yang beliau cantumkan pada Sahih Muslim beliau. Syarat yang beliau jalani pula yaitu dalam proyeksi seleksi tersebut yaitu bersambungnya sanad dan rawi yang terpercaya, yang mana perawi tersebut juga meriwayatkan dari rawi yang terpercaya hingga akhir teks hadis tersebut yang diucapkan. Selamat dari sujud, artinya tidak menselisihi siqah, artinya perawi yang terpercaya tidak menselisihi rawi yang lebih terpercaya, dan juga selamat dari samar atau cacat dari perawi hadisnya. Beliau juga mensyaratkan dalam Sahih Muslim ini terbuktinya satu zaman dalam periwayatan setiap perawinya, artinya lebih mudah daripada Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari itu haruslah terbukti bertemu dan satu zaman, sedangkan Sahih Muslim itu hanya terbukti satu zaman dari setiap perawinya. Dan hasil ijtihad inilah terkumpul hadis sahih yang kita kenal dengan Sahih Muslim. Sama seperti guru beliau, Imam Bukhari, yang tidak mencantumkan semua hadis yang beliau tahu pada kitabnya, namun hanya beberapa yang beliau yakini keabsahan dan kevalidan sanadnya. Lalu ada pertanyaan, apakah Sahihain ini sudah mencakup keseluruhan hadis sahih? Nah, lalu kita dengarkan redaksi ini. Imam Bukhari pernah berkata, aku hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Imam Muslim juga pernah berkata, bukanlah apa yang aku cantumkan dalam kitabku ini sekedar hadis sahih saja, namun sahih yang disepakati. Nah, jelas sudah bahwa apa yang beliau kumpulkan dari hadis-hadis ini bukanlah keseluruhan dari hadis sahih yang ada,
Nah, ulama meneliti ada banyak hadis dengan derajat sahih dalam kitab hadis lain. Di antaranya ada Sunan Al-Arba'ah, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada Mustadrak Imam Hakim, dan lain-lain yang masih ada hadis sahih yang tidak tercantum di Sahihaini tadi, atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hal ini karena keseriusan kedua imam ini dalam melakukan seleksi hadis, hingga mempersempit jalan bagi mereka yang ingin menghukumi hadis sahih mereka tadi dengan derajat dhaif. Bahkan Muhammad Abu Ya'qub Al-Akrami mengemukakan pendapat bahwa hal ini menutup pintu bagi mereka yang mengingkari hadis yang terdapat dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lanjut ke Imam Nasai, yang mana Imam Nasai beliau bernama Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasai, dilahirkan di Nasa, sebuah kota di Khurasan yang saat ini terletak pada negara Turkmenistan di wilayah Asia Tengah. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah dan wafat pada tahun 303 Hijriah di Palestina. Menurut penuturan Syekh Abdul Fattah Abu Gudah, bahwasanya terdapat 5.761 hadis yang tertuang dalam Al-Mujtabas Minas Sunan ini, atau Sunan As-Sughra atau Sunan An-Nasai, yang mana dari segi tema atau kitab terdapat 53 kitab dalam karya beliau yang diawali dengan kitab Taharah dan kitab Al-Ashribah, yang berarti beliau menggunakan metode fikih dalam urutan hadis beliau, yang mana terdapat 2.572 tema hadis. Nah, lalu bagaimana dengan kedudukan Sahih Imam Nasai ini? Kedudukan Sahih Imam Nasai ini merupakan sunan atau kumpulan hadis yang paling sedikit derajat hadis dhaifnya. Nah, jika dalam cakupan kutubus sittah, artinya kutubus sittah, nah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah setelah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, yang paling sedikit hadis dhaifnya adalah Sunan Imam Nasai. Nah, dari sini pula dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin mengambil sumber hukum, maka Sunan Nasai juga pada urutan ketiga, artinya setelah Sahihaini tadi. Yang mana karena terlalu sedikitnya hadis dhaif yang tercantum dalam karya beliau. Lalu penutup, jadi saya tutup atau saya simpulkan dari tuturan saya ini, yaitu bahwasanya metode sanad atau metode periwayatan yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim merupakan metode terbaik dalam menyampaikan perkataan atau risalah kenabian, yang mana dinilai perawinya itu harus benar-benar adil. Dan juga ketika ingin melakukan penelitian sejarah juga harus melalui cara yang sama dengan cara hadis ini. Jangan sampai kita mengutip sejarah atau mengutip hadis dari hadis-hadis yang maudhu, atau mengambil kisah-kisah sejarah dari gosip-gosip yang hanya saja tertera dalam kitab. Jadi metode seperti ini merupakan metode terbaik dan juga menjadi benteng sunnah, yang mana ketika riwayatnya itu sudah teruji dan periwayatannya sudah dilalui selektif oleh para imam tadi, maka kita harus menerima meskipun penyampaian hadisnya itu perkara-perkara gaib atau perkara-perkara mukjizat atau keutamaan-keutamaan para sahabat. Jadi tidak ada istilah misalkan kita menolak terbelahnya dada Rasulullah SAW, atau kita menolak hadis-hadis yang berkenaan dengan Isra Mi'raj, karena memang hasil yang telah sampai kepada kita itu merupakan periwayatannya sudah jelas, orang-orangnya sudah diuji oleh para ulama, sehingga yang sampai ke kita itu merupakan sesuatu yang telah dianggap valid oleh para ulama. Jadi ini juga menghindari dari kita yang suka mengutip dari sisi-sisi sejarah yang seakan-akan para
ulama hadis, para sejarawan itu tidak tahu. Contohnya banyak seperti riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sudah tidak valid lagi, atau yang menurunkan keutamaan sahabat seperti Sayyidina Umar dituduh melakukan hal yang tidak senonoh. Nah, dengan ini juga pula kita dapat mengetahui bahwa jasa-jasa para ulama dalam meneliti hadis itu tidak mudah. Bahkan menempuh perjalanan jauh. Abdul Fattah Abu Gudah ada dalam karya beliau, Al-Baghdadi dalam karya beliau Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis, itu memang menceritakan betapa sulitnya dalam mencari satu buah hadis. Dan juga Syekh Abdul Fattah Abu Gudah dalam karya beliau As-Safahatu min Sabril Ulama, yang mana sabarnya para ulama itu dalam meneliti dan mencari satu buah hadis. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.